dipindahin ke bisnis kelas. Wih. Mau dipindahin, tapi gue tuh nggak mau karena gue takut tiba-tiba lagi duduk di kecawat lehernya dari belakang. Ada congklik, ada congklik, ada diculik. Mau diambil ininya, empedu apa? Saya ambil babat. Nggak ada, bapak nggak punya babat. Ginjal kali, bukan babat. Kondisi diabetes. Iya, udah gak bagus. Udah gak bagus. Kerja, kalau nggak tembus target kan lu dipecat, bisa di lay off gitu-gitu. Nah, gue tuh pernah ngigo gini, ampun bos, ampun. Kayak lagi disiksa. Ampun jangan lagi dipecat. Ampun. Kayak lagi ngaspal tapi nggak hitam-hitam itu jalanannya. Ampun. Urut paling enak tuh di tengah mall. Karena yang diliatin orang gitu. Wah, ya sensasinya bro. Ada padepan sama orang nih dari lantai 1 sampai lantai 3 ini. Halo Dis. Abah Pican. Panas banget ya. Parah ya? Ya Allah. Besok janjian tempat yang adem lah jemputnya. di wartel. Di wartel ada AC-nya. Di wartel adem. Di saat itu, aduh Abah Pican, halo, apa kabar? Alhamdulillah Dis. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Sibuk apaan? Sibuk banget gak tuh? Enggak, gua mau mampain kolam renang doang karena kerjanya di rumah. Wah, ada kolam renang ya rumahnya, gokil. Kolam renang intek tau gak lo? 2.000. Aduh, Abah Pican apa kabar? Alhamdulillah, Didi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Dis. Sehat. Gila, ini gokil loh. Gua banyak banget di kolom komentarnya postingan Mashable Jakarta Journey yang request Abah Pican untuk diundang. Ya Allah, banyak banget. 8 banyak ya. Sampai semuanya ada bocah nanas semua. Ya. Gila. Alhamdulillah bocah nanas militan banyak. Banget ya bocah nanas ya. Banyak ya alhamdulillah bocah nanas. Gara-gara Awe tuh, gara-gara ngundang Awe. Terus baru banyak yang minta bican gitu bocah nanas biasanya. Tapi kan emang nanas kan dari jokes kalian itu kan di podcast Minggu dari kan. Dari bercandaan podcast Minggu. Terus yang nentuin itu jadi nama fans atau pendengarnya tuh gimana? Nggak tahu ya. Jadi gue juga lupa tuh ngomong awalnya tuh pokoknya ngomongin setan nanas, terus kayaknya kalau ini harus punya fans nih gitu. Nah, kalau nggak salah tuh ada yang pernah bilang, "Bang, namanya bocah nanas. Bang, kita namanya bocah nanas aja gitu." Kalau nggak salah dari mereka juga. Oh, jadi lupa mereka yang gidein tuh bocah nanas. Iya. Soalnya dulu suka lupa kalau ngomongin apa, terus asal mulanya. Kita aja tuh sekarang sampai berdebat tanggal berapa ulang tahunnya podcast Minggu aja itu ada 2 versi. Karena kalau versinya Awe tuh 1 November, kalau versi gue tuh 31 Agustus karena kalau gue ngetiknya, kalau nggak salah tanggal ngetiknya, kalau Awe tuh postingnya, gitu-gitulah lupa deh itu juga. Gitu, iya malu lah kita kan jarang makan ikan jadi goblok. Tadi gue cut dulu ini kita gelap. Kayak makan ikan nggak tuh? Ikan tuh banyak vitamin apa? Vitamin A kan? Oh iya ya, bikin pinter kalau ikan kan. Berarti nggak suka sushi ya, nggak suka seafood ya? Gue nggak, semenjak istri gue orang Makassar aja gue doyan. Berarti kalau bocah nanas itu, lu pernah tahu nggak? Maksudnya sampai paling jauh dari mana mereka? Paling jauh, pokoknya pernah ketemu ya paling jauh itu di Amsterdam waktu kami liburan ke Amsterdam. Oh yang nonton konser ya? Iya kami nonton Blink. Nah ternyata di situ tuh banyak bocah nanas, bahkan ada yang di Jerman, di mana tuh banyak yang DM ya, di Jepang, di mana tapi sejauh ini terjauh ya, gue lupa nama negaranya apa, tapi dia di Afrika, either Kongo apa. Sumpah lu? Demi Allah, ibu-ibu lagi, beneran ibu-ibu banget. Jadi lo kalau lihat tampilannya nih, ya mama-mama aja gitu, kayak. Ke DM-nya gimana saya fansnya? Iya bang, saya bocah nanas cabang. Iya cabang, mereka pasti pakai jemputnya cabang Kongo apa Sierra Leone gitu, pokoknya negara-negara Afrika gitulah. Mereka kerja di sana, suami istri. Wah itu juga, wah gila sih, sampai ada di sono gitu. Gila banyak banget berarti ya? Ya lumayan lah. Ya, apalagi yang di Indonesia tuh, maksudnya mungkin udah seluruh Indonesia kali. Iya ada beberapa di setiap kota mungkin ada, tapi ya gitu dia paling banyak di setiap kota 16 ya. Dari 8 kali 2, 16. Tapi maksudnya lu kalau ketemu di tempat umum gitu, di jalan apa di mall itu kayak suka nyambung nggak sih? Jadi kayak kan mereka dengerin lo setiap hari gitu kan.
ya agak kadang-kadang pasti ya, karena mereka tahu gua gimana bercandaannya, tahu keluarga gue, bahkan mereka juga tahu update terbaru. Bisa gue ceritain banget. Gue tuh kadang-kadang suka oversharing sih, suka gue cerita di podcast tuh terlalu oversharing, jadi nggak ada batasnya ya. Nggak ada bener-bener nggak ada batasnya, udah semua gue ceritain. Nah, kadang-kadang mereka tuh tahu, kayak misal ketemu di mall, oh ini Naboy bang, anak gue yang kedua. Oh ini Oma, kalau ada mertua gue ini Oma gitu. Nah itu mereka tuh tahu kalau misalnya ketemu adik gue yang kembar, bah ini Ital gitu. jadi mereka tahu gitu. Jadi mungkin bagi beberapa orang kayak ih serem banget ya freak gitu, tapi gue sih malah senang kalau disapa sama bocah nanas di tempat umum gitu. Karena salah satu apresiasi terbesar gue berpodcast, berkarya di podcast Minggu tuh itu karena didengerin kan, dihargain sama orang. Itu sih yang paling berkesan buat gua. Tapi ada yang paling aneh nggak, apa namanya, kayak respon orang yang aneh gitu loh kalau ketemu aneh orang? Ini pernah nih ngomongin, tapi ada instansi nggak apa-apa lah ya, gua lagi ngurus satu dokumen di pemerintahan gitu, nggak taunya dia bocah nanas, jadi agak dicepetin gitu prosesnya, gitu bantu gitu, jadi asik banget. Dia enak banget ya. Iya kata gue. Orang mah ngantri gitu kan. Iya, gimana jadi vokalis Mr. Big kata gue. Gila, jadi artis ini ya. Gimana Michael Jackson kan, itu udah bikin KTP langsung 2 menit jadi itu kali. Cepet tuh proses printnya 2 menit aja. Jadi itu sih yang paling, salah satu yang paling berkesan tuh ketemu salah satu bocah nanas kerja di satu instansi pemerintah. Gua lagi ngurus sesuatu dokumen, bener-bener di speed up prosesnya gitu. Nah itu yang wah alhamdulillah banget ya gitu. Tapi bukannya memanfaatkan atau apa, tapi gua nggak minta gitu. Tahu pas udah selesai, dibantu kan. Iya bah, gua bocah nanas bah gitu. Itu pantesan cepet gitu. Iya, terus pernah juga ini naik pesawat pramugaranya tahu nama gua, tapi nama lengkap gua selamat siang Pak Firdan Tama gitu. Gua aneh, siapa nih? Ya udahlah, mungkin dia baca ini kali ya. Apa dokumen list nama, tapi gua dia tahu gua, bodoh lah, gua nggak mikir. Terus mau dipindahin ke bisnis kelas. Mau dipindahin, tapi gua tuh nggak mau. Karena gua takut tiba-tiba lagi duduk di kecawat lehernya dari belakang. Ada congklik, ada diculik. Mau diambil ininya, empedu apa? Saya ambil babat. Enggak ada, enggak punya babat. Ginjal kali, bukan babat. Kondisi diabetes. Iya, udah gak bagus. Itu, tapi gua nggak mau, nggak usah Mas, di sini aja gitu. Pas terakhir, gue tuh kan males ya kayak di pesawat itu keluar duluan tuh, gue tuh paling males biasanya. Padahal disuruh sama dia. Ya misalnya kita keluar, bisa ada kesempatan bener terakhir aja, toh nggak mau ngapa-ngapain juga gitu. Pas gue keluar terakhir, baru tuh dia minta foto apa segala macam. Oh ternyata bocah nanas gitu. Dia nggak ngomong dari awal. Iya, gue kira penculik. Iya, gue. Coba ngomong dari awal, gue ambil bisnis kelasnya. Gue kira lu buta kertar jasa. Penculik. Aduh ya Allah, capek banget. Astagfirullahaladzim. Tapi lu masih suka bacain komen-komen nggak? Maksudnya kan lu. Oh iya bener. Ngeposting tuh setiap minggu. Iya gua mungkin kalau postingan gua di Instagram, insya Allah gua baca, gua balas. Lu masih balas tuh? Masih beberapa DM juga gitu kalau lagi waktunya lowong atau lagi pada enak gitu. Macem-macem biasanya mereka nanyain rekomendasi sih biasanya. Tapi gue jadi pusing karena setiap apa-apa kucing gue aja ditanya itu kucing apa bang, rekomendasi dong bang, kucing apa itu bang, spill, aduh pusing gitu. Jadi makanya biasanya nanya-nanya kayak gitu, bang menurut lo ini apa, ada yang curhat juga ada beberapa, tapi memang mungkin sekarang ini bukannya nggak mau balas, kadang-kadang itu kan kadang-kadang butuh mood juga ya, kayak butuh mood lagi enak atau apa. Nah kadang-kadang kan kita kerjaannya kan ntar sejam, lagi hektik iya gitu kerja sejam, 2 jam nunggu atau lagi sama anak. Nah gue tuh jarang bales yang di hide biasanya. Tapi kalau yang udah aman-aman tuh, yang udah nggak di request, biasanya gue balesin beberapa gitu. Jadi kayak influencer ya, rekomendasi. Iya, pada minta rekomendasi. Kucing gitu gak? Iya, bang kalau mau toprak cabai berapa enak ya? Itu sudah lu. Dia suka gitu-gitu, aneh. Oh iya? Iya. Tapi ada nggak komen-komen yang negatif gitu? Nah, kalau baca komen, kalau di IG sih alhamdulillah enggak ya, karena rata-rata kan yang follow mungkin teman-teman atau orang-orang yang memang dengerin. Nah, mungkin yang nggak gua baca itu komen-komen di YouTube, konten ya, di konten-konten YouTube yang bukan
nggak ada hubungannya sama podcast Minggu nih, kayak Mashable nih, mungkin nggak gue baca kali komennya ya. Gitu. Oh, dari kontennya Mashable. Misalnya di kontennya apa di YouTube-nya, gue lagi diundang di YouTube-nya agak lain misalnya, atau diundang di konten apa. Nah biasanya gue nggak berani baca komen tuh, karena wah menyakitkan kadang-kadang di. Emang ada lu pernah dapet? Wah pernah gue pernah ya waktu itu ini. Selucu elu. Ya kan mungkin gue kan ngomongnya sembarangan ya, nggak tahu tempat, kadang-kadang nggak tahu cara motong, belum banyak apa waktu baru dari berhenti kerja akhirnya full di industri ini, belum tahu cara bercanda yang enak gimana, ngebangun suasana yang enak gimana. Jadi gue pernah nginterview Coach Justin waktu itu. Oh ya tahu gue. Iya, nah Coach Justin secara personal menurut gue orangnya bisa dibercandain. Ya, asik aja gitu. Iya, bahkan setelah konten dia bilang lucu lo gitu. Iya, bahkan kami akhirnya punya beberapa konten sama gue punya konten bersama Coach Justin beberapa lah, dan di luar itu kita sering bercanda banget gitu. Bahkan Coach Justin bilang, Chan lo lucu lo gini-gitulah ke gue gitu. Nah tapi fans-fansnya mungkin dia nggak tahu gue lumayan galak-galak, terus gue dikatain gini pernah, apa sih lo gendut tuh. Gendut katro, masa kata gendut katro, sumpah. Jadi kayak gitu-gitu banyak lah beberapa, kayak misalnya gue main nih atau gue punya konten sama komika atau nama besar yang duluan, yang mana juga di konten itu gue sebenarnya belajar sama mereka gimana caranya. Nah ada beberapa yang fungsi si gendut di sini apa sih? Tapi lu baper gak sih digituin? Enggak, bukan yang baper, kadang-kadang emang ketawa ya, orang aja ketawa. Iya, gue sih dalam hati kadang-kadang, ya Allah, kok bisa sih lu komen jahat gitu misalnya. Kan lu nggak kenal gue juga gitu, dan lu nggak tahu nih kondisinya di situ seperti apa gitu. Orang kita fine aja bercanda ya, tapi kenapa dia yang sewot gitu ya. Baper sih ya, kadang-kadang baper sih Dis. Kadang-kadang kayak baper gimana? Kayak gue tuh kayak apa? Nggak pede jadinya gitu Dis. Jadi kayak mau ada kerjaan atau apa yang fansnya penontonnya bukan base gue tuh, yang nggak tahu gue tuh ragu gitu, terus mau ngejokes jadi ragu gitulah. Jadi itu all out dong. Iya, jadi yang kena itu lebih ke ininya sih, lebih ke nggak percaya dirinya. Tapi lu awal-awal juga katanya kalau misalnya mau diundang acara jadi bintang tamu gitu suka nggak pede ya? Iya, gue tuh pemalu sebenarnya. Beneran. Pemalu. Karena gini, gue tuh gede di tongkrongan kali ya, jadi padahal kan lu biasa gede. Nah kalau benar mungkin gini kali ya, kalau di tongkrongan tuh gue agak pede gitu. Kalau kerjaan gue agak pede karena gue mungkin menguasai gitu. Misalnya kayak gue mau jualan, gue menguasai produknya gitu. Kalau di dunia komedi, gue tuh nggak pernah merasa gue ini lucu gitu loh Dis. Jadi gue tuh nggak pernah ngerasa gue ini punya kemampuan melawak, gue punya kemampuan bikin ketawa orang. Tuh gue nggak pernah punya keyakinan itu dari dulu gitu. Jadi apapun itu konten yang mengharuskan gue melawak, gue tuh nggak pede gitu jadinya. Tapi sejak lo rame, banyak yang nonton di podcast segala macem, terus banyak yang bilang lucu, lo belajar komedi gak? Maksudnya kayak mungkin belajar dari Bang Awe mungkin, atau belajar dari stand up comedian? Iya, belajar sih, paling tuh belajar gimana caranya nge-host mungkin ya pelan-pelan. Gimana caranya kita cerita aja dulu, lempar aja dulu, nanti juga ketemu komedinya gitu-gitu. Itu belajar tuh yang kayak gitu-gitu, untuk nahan diri, untuk nggak terlalu meledak-ledak dari awal absurd, aneh atau apa segala macam. Tuh gue belajar tuh kontrol diri. Nah yang kayak gitu-gitu tuh gue coba untuk improve lah. Tapi memang karena gue udah tua ya, udah jadi belajar tuh udah susah, udah lama. Jadi lama ya ngodeknya. Iya lama ngodeknya, jadi kayak lupa lagi gitu. Gue kayak pernah dipukul Chuck Norris ya kecil. Aduh, ya Allah kacau banget. Aduh, tapi berubah nggak sih Bah? Maksudnya lu kan udah berapa tahun nih nggak resign? Dari kantoran? 1,5 tahun ya, mau 1,5 tahun. Jadi April. Berubah banget gak tuh hidup lo? Berubah banget. Pasti daily-nya berubah ya kan? Daily-nya berubah. Pagi. Iya, nah gue tuh kebetulan morning person Dis. Oh lu morning person, jadi lu sampai sekarang juga bangun pagi? Masih, gue tuh selalu bangun. Kalau mau begadang semalam apapun, jam 6, setengah 7 tuh pasti bangun. Pasti tuh. Nah nanti tinggal masalahnya lu mau tidur lagi apa enggak gitu. Kalau kayak sekarang gini, gue jadi punya waktu. Kalau sekarang tuh gue lebih punya waktu buat keluarga sih. Itu yang menurut gue tuh itu yang susah ya. Mungkin kalau perubahan terbesar adalah satu, gue
punya waktu buat keluarga tuh banyak banget. Kayak kerjaan sehari mungkin 2 jam, cuman 2 jam 3 jam kita udah balik lagi ke rumah. Bener. Gitu. Nah itu tuh yang menurut gue tuh mahal banget gitu. Terus gue bisa ngajarin anak gue belajar di rumah. Nah, itu ngerjain PR iya paling nggak ngebantu mereka kena gimana caranya yang efektif buat mereka misalnya mau punya goals apa, gue bisa lebih kenal mereka gitu. Itu yang mahal banget sih. Berarti keluarga lo dukung dong, maksudnya setelah lo resign nih, kayak istri lo gitu? Dukung, selama tabungan tidak terkuras terus. Sama masih bisa check out. Iya, check out, aman, didukung. Iya, skincare aman. Tapi apa namanya, teman-teman kantor lo tuh gimana dulu yang ngeliat, wah lu sekarang jadi ini Chan gitu. Kalau teman-teman kantor ya, yang dari dulu kenal sama gue, mereka mah memang dari dulu tuh omongannya selalu udah lu jadi. Oh justru lu emang dari dulu di encourage. Iya sama bos, even sama bos gua ya. Bos gua kan kerja sama bos gua tuh udah cukup lama. Kita kenal lama lah 12 tahun gua sama bos gua. Bos gua dia meng-encourage banget untuk kayaknya lu emang dunia lu tuh nggak di sini gitu. Tapi gua butuh lu di sini gitu. Tapi kalau bisa milih mah kayaknya emang lu lebih cocok di sana deh gitu-gitu. Berarti lu berapa tahun kerja tuh bener-bener kayak ini bukan passion gue lagi gitu? Enggak juga, gue tuh menurut gue passion itu kan lahir dari apa ya, karena terpaksa ya kan kita ngelakuin sesuatu ya kan, iya kan kita ngelakuin iya dan akhirnya kita harus taruh passion kita di situ gitu. Jadi pas gue kerja itu ya gue ngerasa ini dunia gue, sales itu dunia gue, jualan tuh dunia gue gitu, nge-develop sesuatu tuh ya dunia gue gitu, produk ya. Itu tuh gue suka banget gitu. Tapi kan dulu perbedaannya kalau sales kan memang banyak targetnya lah, stres banget gitu. Sampai ngigo gue, ngigo. Yo gimana? Ngigo, gue sering banget ngigo. Misalnya nih ya kayak lagi tidur nih, tentang kerjaan misalnya. Kok Purwokerto bisa turun salesnya gitu? Kok Palembang gitu, bisa gitu nih. Terus malah kadang-kadang bisa yang di alam bawah sadarnya lagi. Udah double. Kayak misalnya kita kerja, kalau nggak tembus target kan lu dipecat, bisa di lay off gitu-gitu. Nah gue tuh pernah ngigo gini, ampun bos, ampun. Kayak lagi disiksa. Ampun jangan dipecat. Kayak lagi ngaspal tapi nggak hitam-hitam itu jalanan. Ampun jangan lakuin semuanya Pak. Itu tuh terjadi banget, stres banget, dan ternyata kocak banget gitu. ternyata tuh stres kerjaan itu mempengaruhi gue secara mental. Kesehatan mental tuh. Lu bolak-balik ke rumah sakit kan? Iya. Duta rumah sakit. Duta Hermina Grand Wisata gue. Kalau nggak dirawat dalam waktu 6 bulan ditelepon tuh biasanya. Tapi waktu lu sakit-sakitan, lu stres, lu nggak kepikiran buat gue kayak nggak bisa nih, kayak ini nggak sehat nih buat gue gitu-gitu loh maksudnya. Nah gue tuh nggak punya nyali ya kali ya. Gue tuh bukan seorang pemberani yang nih kerjaan gue nih gue keluar deh gitu. Gue nggak gitu Kaget gue. Gue nggak gitu gue agak nggak berani untuk ngambil resiko gitu karena gue udah berkeluarga kan. Iya sih, pasti pikirannya panjang lah ya rentetannya. Gitu, jadi gue agak ngeri gitu. Gue kalau mungkin bujangan gue. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Misalnya sampai sekarang masih bujangan itu stres, gue jadi pohon juga berani gue jadi pohon aja ditamrin. Berani gue. Kalau sekarang ya? Kalau dulu ya kalau masih bujangan. Kalau masih bujangan ya. Kalau sekarang mah udah punya keluarga jadi agak nggak berani. Jadi mikir lagi. Mikir berkali-kali gitu. Aduh, lu hebat lagi. Tapi lu sekarang kan podcaster nih berarti kan? Mungkin bisa dibilang podcaster ya. Podcaster kan? Ya. Apa namanya, lu emang suka nonton podcast gak? Maksudnya lu ada referensi gak sih tontonan podcast? Gue podcast nonton banget lah. Dengerin banget lah ya. Gue suka tuh beberapa podcast yang gue dengerin rutin itu dulu GJLS, tapi sekarang dia kan udah membership tuh. Terus gue dengerin juga. Lu nggak ikutan tuh membershipnya? Nggak ikutan. Mendingan buat membership podcast seminggu. Anjay. Terus gue dengerin Green Boys, gue dengerin banget ya. Horor gue dengerin podcast Malam Kliwon, gue dengerin. Terus mungkin untuk belajar. Sambil tidur gak? Sampai tidur gak? Iya sampai gue. Sumpah heran banget. Kenapa lu gitu gak? Gue enggak sih, tapi laki gue iya.
Oh. Suami gue iya, jadi dia kalau dengerin podcast horor tuh sambil tidur aja. Jadi kan gue penakut ya orangnya. Ya gue jadi ikut dengerin. Oh, lo udah dengerin soalnya. Iya kan orang dia nyetel terus, kata gue. Ya Allah. Tapi enak tahu. Salah satu obat. Apa enaknya? Ada orang ngobrol itu bikin kita tidur kalau gue. Iya sih. Tapi kenapa horor? Nggak selalu horor. Horor gue dengerin. Gue suka baca. Gue penakut, Dis. Lu penakut tapi dengerin podcast horor. Gue nih ya, saking takutnya nih, Dis. Gue kalau ditinggal istri gue nginep di mertua, ya, gue tuh nggak keluar kamar gue. Di kamar aja di atas udah sampai berhari-hari. Bisa gue. Terus ngapain nginep aja di kamar? Di kamar udah pakai AC, nonton TV, ya kan? Nanti siang baru tuh GoFood, makan, beli makan. Udah semalaman tuh gue gak keluar kamar tuh. Dewasa banget ya Allah. Saking takutnya tuh gue. Tapi lo emang pernah ada pengalaman horor apa? Banyak, Dis. Gue tuh bisa ngerasain setan. Gimana tuh? Bisa ngerasain gini kayak ini ada setan ada nih. Aura-auranya. Iya, nih feeling gue nih ada nih kayaknya nih. Tapi gue nggak pernah ngeliat. Tapi gue nggak bisa ngeliat. Sekarang semenjak udah wujudnya nggak pernah. Tapi waktu kecil gue pernah lihat pocong gue. Sumpah. Kok bisa ceritanya gimana tuh? Gue lagi ini biasa waktu lagi SMP kan. Waktu nggak salah SMP deh. Kan lagi karya wisata ya kan. Naik bus tuh. Waktu SMP tuh kita pakai Walkman. Terus kepala nyender tembok tuh kayaknya keren banget nih. Kayaknya dengerin tuh lagu. Kayaknya keren. Kayak musik video klipnya gue gitu kan. Iya bener kan. Nih video klip wakgu. Nah, aduh ya Allah. Terus gue ngeliat di tol Jagorawi pocong di sebelah pohon gede lah. Bukan kali kan tuh cepet jalannya. Gue lumayan kayak ngeliat tak gitu set. Nah gue juga mikir kan kayaknya nggak ada setan pocong gede dah gitu. Gedenya segede apa? Jangkung segede pohon. Anjir serem banget. Dis. Putih gede gitu. Putih gede diri di pohon. Nah itu sampai akhirnya gue kayak kaku gitu, kayak bengong sama teman-teman gue sampai dibangunin, sampai disadarin gitu sama guru gue juga. Kenapa? Enggak ngeliat setan, bu, liat pocong bu, gitulah intinya. Udah nih, nah itu gue nggak percaya sebagai pocong. Akhirnya gue halu gitu. Sampai gue gede, ketemulah sama teman-teman PMK tuh, Bimo sama Danu, Bimo Podcast Malam Kliwon. Oh, yang podcast horor. Podcast horor. Iya. Ceritalah gue tentang pocong gede. Ternyata pocong itu ada jenis-jenisnya, Dis. Sumpah. Ilmu lagi aja nih. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Ada pocong gede. Itu pocong. Tapi itu beneran ada pocong. Beneran, pocong tinggi itu ada. Namanya Lebron, bukan? Lebron James. Karena tinggi. Aduh, nangis Allah. Kalau tinggi tuh pocong naik enggrang. Ternyata ada jenis-jenisnya di kayak pocong gede itu apa namanya? Oh, itu beneran ya? Iya, pocong kecil juga ada tuh, namanya gantungan kunci. Itu labubu. Pocong labubu, lucu kali ya kalau ada labubu pocong. Nah, itu ternyata ada jenis-jenis, dan yang gue lihat gede itu ternyata salah satu jenis pocong, katanya Bimo. Gitu. Nah, itulah gue ngalamin. Ya itulah gue. Jadi gue tuh kelas berapa tadi? Gue SMP lah, SMP kelas 3 tuh kalau nggak salah tuh gue. Itu udah gede lah pasti kebayang. Sampai sekarang masih keinget gue. Dan gue ceritain wujudnya kayak gini. Bener itu nyata. Pocong gede tuh begitu. Pocong udah gede namanya. Oh, udah gede ya, udah lulus kuliah. Makanya banyak ini tinggi. Gitu deh, gue takut horor tapi takut setan, tapi gue podcast gue dengerin karena ngebantu banget buat tidur tuh, enak tuh biasanya. Kayak diceritain gitu kan. Iya, jadi didongengin gitu ya. Kayak dengan orang ngobrol gitu. Happy. Aduh, lucu banget lagi. BTW gue mau ngajak lo ke satu tempat, nanti kita lanjutin obrolan di situ. Boleh. Ya. Kita sini lagi sampai di. Boleh. Kita lanjutin ngobrol di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih, sekarang gue ngajak lo ke tempat yang kemarin kita ngajak Bang Awe juga. Awe di sini. Iya. Tapi kalau kemarin sama Bang Awe, kita main basket, olahraga. Tapi kalau sekarang angkat besi. Ya namanya lapangan basket angkat besi aja. Sekarang kita nggak olahraga, karena gue tau lo nggak suka olahraga ya. Iya, nggak, gue nggak. Nonton gue suka. Kita sekarang makan Indomie.
Gua banget. Happy dia. Ini baru gua. Boleh dong Indomie. Halo, Indomie. Ini mas-masnya bisa main basket, bisa masak Indomie dia. Iya. Ini dontol. Gua dikatain mirip dontol mulu gua. Anjir. Aduh, asik. Tapi lu aman bawa makan Indomie? Maman selama 1 ya. Oh, sama 1. Kalau 2 sama istri gua udah pasti kena sembur. Jadi bukan karena jadi mual, tapi karena dimarahin istri gitu ya? Gua tuh nggak boleh makan mie tiap hari gua sama istri gue. Dulu lu suka makan mie tiap hari? Tiap hari gua. Ini lauk favorit gua udah pakai nasi. Lauk, Masya Allah. Lu nggak makan nasi? Kagak lah. Ini kan karbohidrat. Iya, gua makan nasi, pakai Indomie, habis itu makan kentang. Pantesan gulanya tinggi ya, pemirsa. Pakai kentang. Pakai kentang nggak tuh? Makan kentang balado, Indomie goreng, pakai nasi. Wah. Nasi sama mie aja udah janggal iya. Ya. Ini kentang ya, Cien. Ayo kita coba dulu Indomie ini ya. Ini emang triknya kalau main sama Jakarta Journey, makan sambil ngobrol. Jadi agak-agak ada skillnya gitu ya. Gue mah skill banget, gue ngomong maunya. Dulu katanya kalau berhentiin gue ngomong mesti disiram pakai air. Karena gue kalau sekali ngomong gak berhenti. Terlalu suka ngobrol. Kadang hobi ngobrol. Gue hobi tuh ngobrol gue loh. Gak tau kenapa. Gue even sama orang yang gak... Lu oversharing kan? Lu suka? Iya, gue oversharing. Gue nih ya, gue ngobrol sama orang yang bahasanya berbeda aja bisa gue. Contohnya? Contoh misalnya ngobrol sama orang Belanda. Oh, gimana? Kita ngobrol, ya udah sengobrolnya aja pokoknya. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kayak, where you come from? Ya. Itu masih standar. Ya. Nanti dia ngomong apa, gue jawab apa, saya jawab aja. Oh, jadi pakai bahasa Inggris tapi kan? Pakai bahasa Inggris, ngasal aja. Udah ya, asiknya aja gitu ya. Iya, seingatnya gue. Nanti kalau dia udah nggak jawab, berarti dia kagak ngerti. Udah ganti lagi ngomong. Gitu aja. Yang penting ngobrol. Yang penting suaranya ada. Yang penting gue nggak suka dead air. Sebuah tips komunikasi ya. Tapi balik lagi tadi, kenapa lu nggak suka olahraga? Dulu gue suka sebenarnya. Apa olahraga lu dulu? Dulu gue futsal. Oh, zaman sekolah ya? Zaman sampai awal-awal ngantor lah. Umur 20 tuh gue masih suka 20. Sampai ngantor juga? 23-an tuh gue masih suka main futsal. Terus? Gue tuh pernah juara bola kecamatan. Anak kecamatan. Serius lu? Serius. Gue pernah golin dari gawang ke gawang. Itu pernah masuk pos kota gue. Subasa kah? Subasa. Kok bisa? Nggak tahu lah. Pokoknya terlalu ajaib dulu. Dulu gue tuh. Terus kenapa nggak dilanjutin? Ya emang udah enggak. Dulu gue SSB gitu-gitu. Oh, sekolah bola. Sampai umur kerja tadi. SSB gue sampai SMA. Oh, sampai SMA. Main bola rutin sampai 25-an lah, 25-23-an ya. Kop tuh gue udah gak main bola lagi, terus tiba-tiba langsung gendut aja, gak tahu kenapa. Tadi mah badan gue kayak Lydia Kandau, bro. Kenapa Lydia Kandau anjir? Ada contoh yang lain? Oh, dulu mah gue Nadia Utagalung lah, body goals gue. Tapi tahu tiba-tiba jadi gendut gini, nggak ngerti, beri-beri kali ya. Dia udah diubin. Amit-amit. Ayo sumpah, aduh gue nggak kuat lagi ya Allah. Tapi gitu. Berarti emang sekarang lebih ke nggak ada waktunya. Males. Tapi lu nggak suka? Nggak suka. Emang sekarang main futsal udah nggak mungkin ya. Ya. Ngap di sakit kaki juga. Ya karena udah jarang olahraga. Iya, terus udah males aja. Tapi sekarang apa dong? Maksudnya biar sehat gimana? Sekarang gue jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jadi gue berusaha sebisa mungkin ada geraknya lah. Jadi gue jalan kaki keliling komplek. Terus gue lusa ya, kadang hari apa hari lusa atau 3 hari lagi gue bakal daftar fitness sama Awe. Aderai. Ya, buset. Gue pengen buktiin bahwa kita keker sebelah bisa ada gue. Pengen keker sebelah. Yang sininya gendut. Ini nanti angkat bebannya ke kanan doang ya. Ya pokoknya sininya mah gendut, udah orang gendut aja udah biasa sininya. Ini gue pengen buktiin bahwa bisa di atas sebelah. Keker sebelah. Allah, gue capek banget. Keker sebelah tuh keren ya, anjay. Udah niatnya kayak gitu anjir. Tapi harus setiap hari dong kalau fitness. Nggak tahu deh ya, pokoknya pengen. Itu sama Bang Awe? Sama Awe. Lu apa-apa selalu sama Bang Awe ya? Karena kalau sama dia tuh seru gitu, kayak ada temennya aja. Dan Awe itu kan orangnya ngulik ya. Kayak misalnya, kalau mau olahraga tuh yang bener begini nih. Jadi kita nggak usah mikir. Gitu ya? Iya, kita nggak usah mikir.
Dia aja mikir. Iya. Enak temenan sama orang gitu ya. Enak. Awe tuh gitu kalau misalnya kita mau pergi ke kota nih. Yang nentuin. Kita kesini, lo bikin ya list. Nanti dia bikin list juga tuh. Ntar kita makan ini. Udah kita nggak usah mikir. Ikutin aja. Ayo ada gitu. Iya ada gua gitu. Oh, lu tipenya kayak gitu. Tipenya gua gitu karena gua males mikir sesuatu dan nanti kalau udah ke situ kecewa. Nah itu yang gua gak suka. Iya. Oh gitu. Tapi kan lu udah temenan sama Bang Awe dari SD. Terus sekarang lu kerja bareng sama dia di podcast. Udah 5 tahun lagi podcastnya kan. Bosen gak lu ketemu? Lu main juga sama Bang Awe, olahraga sama Bang Awe segala macem. Sama Awe mulu ya? Momen kayak, nih bosen lagi gue lu lagi. Gak ada sih. Gak ada ya karena kan kayak lu aja kayak mungkin kayak teman-teman ya udah punya yang cocok satu frekuensi. Ya. Saling mengisi gitu. Kalau karena menurut gua Awe tuh punya semua yang gua nggak punya. Contohnya kayak dia tuh orangnya detail. Dia tuh orangnya semua di-planningin. Oh jadi melengkapi. Iya jadi gua tuh ngerasa udah nggak mikir lah. Karena kalau gua nongkrong sama teman-teman gua yang lain, biasanya apa gua tuh yang nyari tempat gue apa gua. Nah kalau sama Awe tuh enggak. Jadi bosan sih ya enggak ya. Karena kan nggak tiap hari juga sih ketemunya Oh iya. Nongkrong sih tiap minggu ya. Dari zaman dulu tuh tiap minggu pasti kita ketemu. Tapi nggak tiap hari juga. Jadi selalu ada aja yang baru kalau ketemu sama dia mah. Selalu ada aja yang seru gitu. Yang seru gitu ya. Oke. Karena kita pernah ngundang Bang Awe juga nih Jakarta Journey yang belum nonton jangan lupa nonton. Nonton tuh Awe. Pernah Bang Awe gue tanyain. Kan lu ngobrol seminggu terakhir gitu ya. Gue pernah nanya, lu ada nggak yang nggak lu ceritain gitu sama Abah Pican? Dia bilang ada. Lu ada nggak yang nggak lu ceritain? Ada tapi biasanya lupa. Bukan karena gue gak mau cerita, biasanya lupa atau kayaknya gak penting deh gitu. Ada lah beberapa tapi hampir semua keputusan yang besar sekarang gitu ya 5 tahun terakhir ini atau 7 tahun terakhir ini. Semua keputusan besar hidup gue pasti cerita ke dia dulu. Gue pasti minta pendapatnya dia. Itu pasti. Tapi kalau ada hal-hal kayaknya gue gak perlu cerita deh. Nggak gue ceritain ada juga. Tapi semua keputusan besar tuh pasti gue cerita sama dia. Oh iya? Ya. Contoh keputusan besar kayak gimana? Resign. Oh. Mau ganti mobil apa enggak itu pasti gue tanya dia. Gila, kayak dia bukan sama bini nanyanya sama Awe. Resign tuh Awe orang kedua tuh yang gue ajak ngomong. Pertama temen gue kalau nggak salah. Bos gue Awe baru ke istri gue. Gila malah cerita ke Bang Awe baru ke istri. Tapi nanti kan Bang Awe nikah nih bentar lagi. Jadi saksi nggak lu? Jadi apa? Itu mah terserah dia ya. Tapi yang pasti gue datang dari pagi sih. Ngapain? Nyapu-nyapu apa ngapain? Biasa ngatur baris gitu-gitu, ngatur baris keluarganya ya, karena keluarganya nggak ngerti baris. Waktu lamaran aja, gue nggak tahu tugas gue apa kan. Terus? Cuma datang pagi aja. Ternyata tugas gue ngatur baris. Yang gue lakuin ngebaris dia. Oh itu beneran? Beneran. Gue kira bohongan aja. Ngatur baris keluarganya Awe. Ya Allah. Ya gue seneng lah kalau karena apa ya? Ya waktu dia nikah, waktu dia lamaran, nanti dia mau nikah ya gue harus jadi saksinya dia harus ngelihat banget dia deg-degannya gimana. Masa-masa itu tuh gue harus ada gitu. Jadi gue kayak datang dari pagi. Anak gue juga pas ngobrol sama Andin tuh, anak gue yang paling kecil. Nanti kamu datang nggak? Tala nikahan Tante Andin. Datang aku dari pagi, datangnya gitu. Jawabnya sama gue. Jadi gue ikutin anak gue lah. Ini ngikutin anaknya dari pagi. Tapi lu ada kepikiran nggak? Kan lu akhirnya sekarang banyak mainnya juga sama komika-komika kan? Terus sahabat lu juga komika juga. Kepikiran mau jadi komika juga nggak? Stand up comedian? Terbesit sekali 2 kali sih ada ya. Pengen stand up gitu. Bukan jadi komika tapi pengen nyobain stand up. Pengen nyobain stand up karena kalau menurut gue mereka tuh punya tempat, mereka punya platform untuk ngasih pendapat gitu, untuk cerita keresahannya. Itu tuh gue tuh seru banget. Kayak lo punya media di mana lo bisa cerita apa aja, lo bisa ngomongin apa aja. Isi kepala lo di situ tuh seru banget gitu. Nah tapi karena harus lucu itu yang bikin berat gue tuh, karena gue nggak tahu deh. Biasa dikasih pressure apa dikasih target. Target ya, iya tapi iya sih bener. Ini seharusnya. Habis stand up masih ngigonya. Iya. Ngigo ini. Bandung mana suaranya? Ayo paling jauh dari mana nih? Gitu. Ngigo aja. Kalau pengen nggak? Sebenarnya ditanya pengen nggak? Ada sih rasa kepengenan ya, tapi berani nggak? Nggak berani.
Belum berani. Iya, tapi mungkin lama-lama berani. Kayaknya sih nggak berani sih kayaknya, karena gue lihat teman-teman stand up komedian itu mentalnya gila sih. Nah itu yang gue tuh nggak punya, mental gue nggak sekuat itu. Tapi kan lu juga udah biasa live ya, podcast live podcast. gitu kan. Nah itu juga gue nggak mau lihat penonton. Terus ngeliatnya ke siapa? Ngeliat Awe. Gue ngeliatnya ke samping terus sampai udahan ini anjing sakit banget leher gue. Gini anjing. Gue waktu tur 5 kota. Ini gue sakit nih karena gue duduknya di kiri kan ini. Aduh, sakit banget. Kan lu nggak nengok lagi, coba ke situ. Karena gue nggak berani nengok penonton. Nah itu tuh gue jeleknya tuh. Jadi aduh ya Allah, coba gue ngurut. Ya jadi gue abis itu ngurut. Jadi ngurut terus gue. Gue hobi diurut. Oh, bener. Gue seminggu sekali bisa seminggu 2 kali gue ngurut. Dari dulu tuh? Dulu tuh seminggu sekali. Tapi sekarang karena nggak bingung kan ya, kayak ngapain ngurut gitu. Jadi tuh ngurut kayak. Jadi 2 kali ya? Iya kayak seminggu tuh kayak pilihan ngapain ya gitu. Ngurut gitu. Bisa tuh gue gitu. Di tengah ngurut. Dan ngurut paling enak tuh di tengah mall. Karena yang diliatin orang gitu. Ya sensasinya bro. Ada depan sama orang nih dari lantai 1 sampai lantai 3 ini. Kan diliatin orang. Gue pernah lagi tidur ya. Jadi gue dipijit di mall yang mana ada supermarketnya. Iya. Hari-hari. Di tengahnya gitu. Iya, hari-hari di belakang. Gue dipijit di tengah-tengah atrium gitu kan, dipijit gini. Terus pas bangun ada depan sama orang bawa ikan bandeng. Mau ikan bandeng banget. Aduh, agak aneh ya jadi Allah. Dan posisi kalau lo pijit di mall tuh aneh-aneh banget karena kan kita pijitnya di luar ya. Iya. Ada satu tempat jadi nggak bebas lu kayak mau mangap lu mau bodo amat, nggak ada yang tahu ini. Gue sih orangnya cuek gue kayak gitu-gitu. Sampai sekarang. Gue nih pernah nih ngurut ya. Depannya tukang lingerie. Gue ada fotonya, sumpah depannya tukang lingerie. Itu ya, gue lihat nih ada ibu-ibu lagi nawar lingerie. Jadi dia naruh di badan ini, anjing kebayang ini. Aduh kebayang lagi dia pakai baju itu, anjing gak pantes. Pak gak pantes, gue gak pantes. Ibu pakai custom Bumblebee cocok. Aduh anjing gue kesel lagi. Itu pernah gue pijit di depan lingerie. Wah asli itu lucu banget. Setiap gue mijit, gue ngelihat orang beli lingerie buat dia atau bapak-bapak beliin buat istrinya. Jadi ya elah pak. Pengen banget. Istrinya jadi pelaut. Pengen buat istri jadi pelaut. Aduh kacak banget ya Allah. Aduh gue capek banget ya Allah ya. Dia tadi ngakak mulu. Jadi itu gue hobi dipijit, tapi banget gue suka sampai sekarang nih lo punya banyak bocah nanas di mana-mana masih pijit di tengah gitu? Iya masih gue. Karena dikenal orang nggak kayak? Ada beberapa yang negor, pernah beberapa kali. Oh, ya? Tukang urutnya pun ada beberapa yang tahu. Yang bocah nanas iya, juga? Mereka mungkin nggak dengerin karena gue ada beberapa konten mungkin yang paling kalau di market yang bukan anak-anak muda nih kayak karyawan atau terapis urut refleksi. Itu dengerin Cing Abdel tuh biasanya. Jadi dia tahu konten gue sama Cing Abdel. Bang, abang yang ngamencing ya gitu. Iya, gue bilang gitu. Kalau anak-anak sporty kayak gue nganterin anak gue SSB. Biasanya mereka pendengar Record Justin atau nonton konten bola fansnya Mamat gitu. Kan gue punya konten sama mereka tuh. Wah bang yang di konten ini bang ya, konten bola bang ya, iya gitu. Tapi bang kok goblok sih bang bolanya gitu. Iya bang saya gak ngerti. Saya cuma duduk doang, gak mau ngerokok. Aduh, hebat ya, ya Allah. Dia mah gak paham. Taktik, saya gak paham taktik. Tupai, saya ngerti tupai. Tupai ada yang hijau, ada yang coklat. Yang hijau tuh rasa melon. Yang coklat. Yang coklat Cadbury gitu. Gitu-gitu aja kita mah. Maaf ya. Demi Allah hebat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh gila cocok sih. Bah gue tunggu deh lu stand up-nya. Aduh. Kalau stand up gak ada di... Gue jualan aja sama suami lo dah. Jualan. Jadi sales lagi dong. Jadi sales aja deh. Ini jadi kebawa mimpi lagi. Ya Allah. Oke bah. Apa nih targetnya nih yang belum kesampaian? Berarti kan lu podcastnya masih lanjut terus nih. Iya.
Terus nanti ada tur lagi kah? Atau ada apa lagi yang upcoming-nya yang... Atau lu ada plan-plan apa yang belum kesampaian mungkin? Yang belum kesampaian ya? Habis gua. Yang mungkin karena gua punya basic di sales ya. Lama di konvensional bisnis. Lama di produk gitu, jualan produk. Mungkin dreams gua yang pengen banget ya, nggak tahu bisa diwujudin dalam waktu dekat apa kapan. Gua pengen punya produksi. Produk obat tidur gitu-gitu. Beneran. Obat. Ini beneran? Beneran obat tidur. Lu bisa tahu. Jus Antimo. Bisa tidur. Enggak, pengen obat yang bisa ngebantu orang tidur karena gua tuh. Kenapa? Kenapa alasannya? Karena gua tuh punya masalah tidur. Emang lu susah tidur? Susah gua tidur kalau di atas duren. Sakit tuh. Spring bed, king coil baru bisa. Kalau king coil bisa, kalau di duren sakit. Nusuk-nusuk. Gue tuh susah tidur, Dis. Dan gue lihat banyak orang di luar sana punya masalah yang sama. Makanya lu suka dengerin podcast ya? Iya, dan gue ngerasa, ya misalnya kayak produk mental health, tentang ngebantu tidur. Apapun itu, misalnya punya sabun, misalnya punya personal care, apapun, pengen punya produk yang bisa dijual. Yang apa harganya affordable mungkin, terus juga bisa ngasih kesempatan orang bisa punya usaha, buka lapangan usaha, itu dreamsnya sih. Karena kan gue kan gede di dunia usaha kayak gitu. Cocok jadi menteri UMKM sih. Wah cocok gue jadi peranan wanita. Saya siapa peranan wanita yang dulu tuh gue gak kenal, Taylor Swift. Oh bukan. Aduh. Berarti yang baru kepikiran obat tidur ya? Iya, salah satunya gue udah. Oh, konotasinya ke obat tidur kayak gimana kayak gitu? nidurin orang gitu ya. Iya sih. Kayak obat tidur. Iya, kayak obat tidur. Enggak, ini obat ngebantu tidur. Oh, ngebantu tidur gitu. Udah apa lagi yang terkait konten gitu mungkin? Kalau terkait konten, apa yang akan dilakukan? Belum tahu ya, podcast Minggu tahun ini. Ya mungkin kita mau. Tur lagi kah apa gimana? Tahun ini udah ada kerja sama salah satu brand, kita akan ke beberapa kota gitu. Okay. Tapi bukan dalam rangka podcast podcast seminggu, tapi kita ngisi acara konten brand itu di beberapa kota lah di daerah Jawa ya. Nah pengennya sih ya dreamsnya sih, gue sih selalu bilang mau kita bisa nggak sih world tour gitu. World tour gokil. Sekarang bocah nanasnya udah di mana-mana. Karena ada beberapa bocah kayak di Amsterdam. Iya. Ya nggak apa-apa yang lima di Afrika ada. Bocah nanas di Afrika tuh, aduh siapa namanya, ibu-ibu tuh ada tuh. Gitu. Nah, jadi pengen bisa nggak sih world tour gitu. Nggak tahu ya. Nggak mungkin. Nggak tahu ya. Ya bisa tapi bukan sekarang. Nggak mungkin. Emang lo Blackpink apa? World tour. Gue bisa kok kalau podcast sambil. Nangkep lalat tuh. Ya kalau tahun ini doain aja podcast Minggu bisa eksis di YouTube-nya. Amin. Gitu makin kan. Banyak yang dengarnya. Ya, makin banyak yang dengar, makin banyak yang sayang, gitu-gitu aja sih. Terus guanya juga bisa berkembang sebagai seorang yang ya sekarang harus sadar bukan hidup gue di industri ini ya. Di dunia podcast ini ya guanya bisa lebih produktif, bisa kasih cerita atau apapun yang seger lah gitu, yang mungkin bikin bocah nanasnya bisa tetap stay gitu. Mantap, gila, sukses selalu. Amin. Abah lo juga sukses. Terima kasih, sehat-sehat. Semoga tidak ada sakit-sakit yang aneh lagi ya. Udah 2 tahun, ya udah setahun setengah nggak dirawat, itu udah prestasi buat saya. Luar biasa. Biasa langganan dirawat soalnya. Biasa langganan ya, benar. Udah ngarang. Susternya juga pada lupa. Ya udah bukan pelanggan lagi nih. Lupain aja. Biasa ditelepon nih Pak. Sehat banget. Pak nggak sakit. Pak nggak kangen diinfus. Astagfirullahaladzim. Masa. Karena tuh suster itu happy tuh kalau gua kesana, suster cowok-cowoknya. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kan gua mau PS. Oh, gua kira kenapa? Gua mau PS, mereka pada main PS di kamar gua beberapa. Boleh gitu bu PS? Kan boleh. Kalau dirawat kita di kamar yang sendirian boleh. Boleh nyolok PS. Kalau kamar yang berdua, kalau yang sebelah yang sakit hingga sekarat-sekarat amat boleh. Tapi nggak enak kalau yang sebelah udah sakrat tol gitu kita.
main PS kan nggak ada empatinya gitu. Jadi kalau sebelah sehat biasanya kita naruh PS, main Pak, main boleh. Boleh banget gitu, yang berdua lah, yang kita berdua tuh. Kalau yang kamar sendirian mah udah boleh. Nah biasanya pantesan lu betah di rumah sakit ya? Betah gua, ada main PS nggak di WhatsApp sama kerjaan. Mereka kayak, oh ya udahlah dia lagi. Pokoknya istirahatlah. Dua hal yang bikin gua happy dulu tuh, kalau dirawat, kalau nggak umroh. Tapi gua kan belum pernah umroh dulu. Tapi gua ngerasain kalau umroh tuh lu nggak akan diganggu sama sekali. Oh iyalah. Orang-orang kayak tahu nih, oh ya lagi ibadah gitu. Gitu. Jadi kayak sedikit lari lah dari kenyataan nih. Iya. Gila-gila. Oke, terima kasih banyak Abah Pican. Semoga lupa kan, hampir lupa gue. Ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyain ke semua narasumber Jakarta Journey. Biasanya pertanyaannya adalah kebalik lagi. Gue deg-degan ditanya apa nih. Tadi tanya, siapa penemu gembok? Gue gak tahu siapa. Gue kira ini simula. Siapa yang nemu gembok? Siapa nama simpanse yang pertama kali bisa nulis angka 2? Kan gue gak ngerti. Aduh. Siapa yang nemuin gembok ya? Gue penasaran tuh. Coba Google nanti kita ya. Aduh ya. Pertanyaannya adalah simpel. Kalau lu meninggal nanti, kan kita akan meninggal nanti. Maunya dikenang atau dikenal sebagai apa? Dikenal. Kalau gue nggak ada, dikenang sebagai apa ya? Sebagai orang gendut kali ya. Sebagai orang gendut. Kan udah mau nge-gym. Bentar lagi kurus. Orang kakar sebelah sebagai orang satu-satunya orang kakar sebelah di dunia. Gue pengen dikenal sebagai orang yang menyenangkan lah. Sebagai seorang orang yang bisa nyenengin banyak orang, itu aja mungkin ya. Oke. Boleh nggak itu? Boleh. Apa aja boleh lah. Boleh ya. Masa nggak boleh? Iya, masa nggak boleh? Jadi menyenangkan. Oh iya. Kalau nggak boleh, gue mau jadi dikenal sebagai manggis. Manggis yang dikubur pertama pakai kain kapan. Aduh udah, makasih ya Abah Pican. Sama-sama. Capek banget gue dengar ketawa. Tapi menyenangkan sekali tadi jalan-jalan sama Abah Pican. Semoga sukses, sehat-sehat selalu. Amin, lo juga, amin. Cita-citakan ditargetkan, amin, ya tercapai Allah. semuanya. Amin, Terima amin, kasih. amin, Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman. Apa sebutannya? Belum ada nih. Belum ada. Dadah Mas Potato. Mas Potato, dadah.